Gantian apa komputernya? Lah orang gua baru pakai bentar. Bentarnya kok dari pagi sampai malam sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya tadi kita baru lihat contoh dari candu seseorang yang candu atau adiksi dalam menggunakan media massa atau ada panggilannya juga media elektronik atau gadget dan menggunakan internet. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, sebenarnya kita mau tahu dulu nih, apa sih definisi candu atau adiksi itu? Jadi yang pertama kita lihat yang dari umum dulu dari KBBI. Jadi kalau kata KBBI itu, adiksi adalah kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat. Ini kalau kata KBBI. Kemudian kalau kata ini paduan buku psikologi ya, atau DSM-5 Text Revision. Adiksi itu didefinisikan sebagai pola perilaku yang berlebihan dalam menggunakan sesuatu secara berulang hingga mengganggu keberfungsian seseorang. Nah, maksudnya keberfungsian seseorang di sini itu adalah ketika bagaimana seseorang tidak mampu memenuhi peran dalam kehidupannya. Misalnya contoh, seorang siswa sekolah dasar itu tidak, misalnya suka membolos, tidak mengikuti pelajaran dengan baik atau mengikuti pelajaran dengan asal-asalan, terus nilai-nilainya juga menjadi buruk. Kemudian itu juga berlaku misalnya dengan murid misalnya SMP, SMA dan mahasiswa. Kemudian misalnya untuk misalnya seseorang yang sudah bekerja, misalnya seperti karyawan kantoran itu uh, dia sering bolos, tidak masuk kerja dan sering beralasan yang tidak masuk akal sehingga dia bisa lalai dari pekerjaannya. Nah, atau begitu juga dengan misalnya seseorang yang sudah berumah tangga itu seperti menelantarkan gitu kehidupan rumah tangganya. Nah, disinilah yang dimaksudnya adalah mengganggu keberfungsian seseorang. Nah, dari candu-candu atau adiksi ini, salah satunya sebenarnya kan ada banyak, ada candu yang memakai bahan, misalnya seperti candu alkohol, candu kafein, terus ada juga candu obat-obatan. Nah, ada juga candu atau adiksi ini yang tidak memakai bahan, misalnya seperti salah satu contohnya itu seperti yang akan kita bahas, yaitu candu atau adiksi media, terus ada adiksi internet. Kemudian juga ada juga adiksi itu gambling ya, atau apa, taruhan. Kemudian ada juga adiksi untuk bekerja, orang yang workaholic itu juga termasuk adiksi juga. Jadi seperti balik ke definisinya, yaitu pola perilaku yang berlebihan dan menggunakan sesuatu secara berulang. Nah, kalau menurut DSM-5 nih, DSM-5 Text Revision, apa sih tanda-tandanya atau gejala-gejalanya orang yang mempunyai adiksi atau candu dalam menggunakan media ini, media atau internet. Nah, yang pertama itu seorang memakai media yang sama, misalnya seperti komputer atau internet atau gadget seperti HP gitu, itu memakainya dalam sehari itu lebih dari 8 jam. Seperti yang contoh tadi kita lihat di cuplikan video sebelumnya, itu kan dia sudah memakai komputer itu dari pagi ya. Nah, itu sampai lama lah, itu bisa lebih dari 8 jam. Nah, itu udah termasuk ke dalam salah satu dari gejala atau tanda-tanda dari adiksi. Kemudian ada juga gejalanya yang kedua, juga ada gejalanya, itu gejala withdrawal atau gejala ketika dia tidak menggunakan media gitu, tidak menggunakan media massa atau internetnya. Yaitu ada misalnya seperti mudah tersinggung, terus juga merasa cemas, kemudian juga ada perasaan tidak berdaya ketika dia tidak memegang atau menggunakan gadget atau medianya.
Kemudian ada juga gejalanya, yaitu hilangnya hobi atau minat yang sebelumnya tuh dia minati dan hobikan gitu sebelum dia sering menggunakan gadget dan internetnya itu. Kemudian gejala selanjutnya juga ada, yaitu tingkat toleransinya atau tingkat kebutuhannya untuk menggunakan gadget itu bertambah dari waktu ke waktu. Jadi yang tadinya pertamanya dia cuma butuh mungkin cuma 2 jam gitu, kemudian dia bertambah lagi menjadi 4 jam, terus bertambah lagi jadi 6 jam, 8 jam, 10 jam, terus bertambah hingga masuk ke gejala yang tadi sebelumnya yang lebih dari penggunaannya 8 jam sehari. Kemudian ada juga pun gejalanya yang lain juga, yaitu adanya percobaan yang untuk berhenti dari menggunakan media masanya, misalnya seperti internet dan komputer, HP dan lain-lain, itu sudah mencoba untuk berhenti tapi kemudian gagal dan balik lagi jadi adiksi atau candu memakainya lagi, terus berusaha berhenti lagi tapi gagal berusaha memakainya lagi. Nah, itu beberapa gejala atau tanda-tanda dari orang yang candu atau adiksi internet. Sebenarnya masih ada beberapa ada gejala-gejala lain lagi, tapi beberapa contohnya seperti yang sudah disampaikan. Nah, kenapa sih kita kan pasti kan sekarang bertanya ya, kenapa orang tuh jadi bisa candu dalam menggunakan atau adiksi dalam menggunakan media atau internet. Nah, itu ada penjelasannya, itu ada tiga faktor ya. Yang pertama misalnya ada faktor dari karena permasalahan sosial. Jadi mungkin seseorang ini itu mungkin dia ada masalah hubungan dengan keluarganya atau dengan temannya atau dengan rekan kerjanya. Nah, itu dia seperti istilahnya secara kasarnya itu melarikan diri, kemudian dia jadi memakai internet gitu. Jadi kayak untuk mengatasi menghilangkan rasa permasalahannya, dia jadi memakai internet atau memakai HP untuk berselancar di internet, di media sosial dan lain-lain gitu, atau bisa juga gaming gitu ya. Kemudian yang kedua ada juga dari faktor psikologis. Nah, dari faktor psikologis ini kenapa candunya itu ke media atau internet. Jadi kalau seseorang itu misal menghadapi permasalahan itu kan mereka kan ada istilahnya itu coping strategy ya, atau bagaimana seorang itu bertahan dalam menghadapi masalahnya itu, tapi dengan ada strategi untuk cara bertahannya gitu. Misalnya salah satunya ini adalah misalnya menggunakan media gitu, karena mungkin dengan seseorang itu memakai media gitu, itu mereka menjadi merasa lebih nyaman gitu dan merasa lebih seperti hilang sementara gitu permasalahannya itu. Dan juga aksesnya kenapa ke media atau internet ini, karena aksesnya mudah ya, karena semua orang kan pasti kan udah punya yang namanya gadget atau HP, punya juga mungkin di rumahnya ada komputer, ada televisi gitu, dan juga pastinya zaman sekarang kan pasti orang punya internet semua kan. Nah, itu karena mudahnya akses juga jadinya mempermudah orang jadi adiksi internet. Kemudian kalau dilihat dari sisi biologisnya, itu jadinya kalau orang yang candu itu ada penelitian yang memperlihatkan kalau beberapa orang-orang yang adiksi gitu terhadap misalnya sesuatu, itu ada beberapa bagian di otaknya yang terangsang ketika beraktivitas sesuatu. Misalnya kalau di sini itu dalam konteks menggunakan media atau internet, itu ketika seseorang itu menggunakan media atau internetnya itu dia merasa dia dapat reward gitu, dapat istilahnya hadiah gitu. Dia merasa ada yang di reward ke dirinya dia gitu. Jadi dia merasa, oh saya perlu melakukan lagi nih biar saya dapat rewardnya lagi gitu. Makanya orang jadi adiksi karena ada fungsinya itu, ada yang menyala di otaknya yang memberikan reward gitu. Nah, kemudian
apakah jadinya kalau misalnya sebenarnya orang tuh candu internet itu baik atau buruk nggak sih? Sebenarnya itu bergantung. Jadi ada baiknya ada buruknya, tapi biasanya lebih berat ke buruknya. Jadi bisa misalnya baik itu kalau misalnya candu menggunakan gadget, media atau internetnya itu dalam sesuatu yang produktif, misalnya kayak membuat konten dakwah, atau misalnya membuat berkreativitas yang lain-lain. Nah, misalnya adiksinya di situ itu ketika menghasilkan sesuatu itu ada baiknya. Cuma biasanya seseorang kan lebih biasanya menggunakan gadget atau internet itu kan buat ini ya, buat coping biasanya orang yang sehari-hari. Nah, itu lebih banyak biasanya buruknya, karena itu bisa mengganggu keberfungsian seseorang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi seseorang tidak bisa memenuhi peran dalam kehidupannya. Nah, sebenarnya candu atau adiksi internet ini di dalam Al-Quran tuh sudah dijelaskan ya, tapi tidak secara langsung menyasar ke internet, tetapi pada sesuatu yang berlebihan. Nah, contohnya ini misalnya ada di surat Al-An'am ayat 141 dan surat Al-A'raf ayat 31. Di sini Allah berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tetapi janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan. Di sini terlihat ya, sebenarnya di sini dalam konteksnya itu dalam mengonsumsi, dalam berpakaian atau makan dan minum. Cuma karena ini konteksnya adalah memakai gitu ya, jadi ini juga bisa diperluas konteksnya, juga bisa masuk ke mengonsumsi media dan internet. Nah itu jadinya, nah di sini tuh berlebihan tuh ya sama berarti ya, sama adiksi atau candu itu ya. Nah, sekarang kalau kita kan sebagai umat Islam ya, sebenarnya bagaimana sih kita dalam menghadapi yang namanya adiksi atau candu media ini? Nah, salah satunya yang pertama yang bisa kita lakukan itu yaitu bisa mengurangi kita menggunakan media dan internet itu misalnya dengan cara tasawuf. Nah, tasawufnya itu jangan salah di persepsi, yaitu tasawufnya di sini itu tasawuf yang menyadari bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita dan Allah ada di mana-mana dan selalu ada di sisi kita gitu. Jadi Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Nah, kan tadi kan sudah dibilang kan, Allah sudah berfirman kalau Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah, dengan kita menyadari bahwa Allah itu selalu melihat kita gitu, nah kita mungkin jadi merasa oh iya, saya kan harusnya jangan kebanyakan gitu pakai media karena ini buang-buang waktu, kurang memberi manfaat gitu ya. Nah, itu bisa misalnya dengan berpindah gitu dari mengurangi gadget, misalnya kita tambah dengan beribadah gitu, atau misal sholat, atau kita mengajinya, tambah berzikirnya gitu. Nah, itu sehingga dengan kita memperbanyak sholat sunnah misalnya dengan mengaji dan berzikir, itu semoga jadinya bisa berkurang waktu kita dalam menggunakan media. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya orang tuh udah nyoba nih dengan menambah ibadah gitu, tapi masih nggak bisa, masih pengen aja gitu memakai medianya gitu ya, gadgetnya, HP-nya gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa dikurangin ya seenggaknya bisa dengan diarahkan ke yang mengonsumsi misalnya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya kita yang tadinya misalnya cuma pakai gadget gitu, HP dan komputer dan internet, itu cuma dipakai misalnya buat main game gitu, atau cuma buat nonton film misalnya kayak di Netflix gitu, nonton film, atau cuma buat ya senang-senang lah pokoknya. Nah, itu bisa kita arahkan misalnya kita mengurangi main gamenya gitu, atau mengurangi misalnya nonton drama Koreanya misalnya, itu dengan menonton edukasi tentang atau dakwah gitu, yang bisa mungkin dengan kita menyaksikannya itu kita bisa memperbaiki ibadah kita, memperbaiki misalnya kualitas hidup kita ya gitu. Nah, jadinya di sini tuh ada ada hadis
dari hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Karena mengapa? Jadi di sini dihadiskan itu Rasulullah pernah bersabda, min husni islami mar'i tarkumu ma la ya'nihi. Jadi di antara tanda kebaikan dalam Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, makanya disinilah kita dianjurkan untuk berhijrah atau bermigrasi antara untuk mengurangi penggunaan gadget kita apabila itu gadgetnya tidak menghasilkan hal yang tidak berguna, atau juga mengarahkan penggunaannya ke penggunaan gadget yang lebih bermanfaat ya. Kemudian mungkin demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Akhir kata, apabila saya ada kesalahan dari kata-kata saya, maka saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya datang dan milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.